Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin dodol. Bikinnya super gampang banget, cuma diaduk-aduk aja langsung jadi. Dan untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, kenyal, legit, dijamin ya. Kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Dodol ini cocok buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun sajikan buat di hari raya. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan pan, lalu kita masukkan 400 gram gula merah yang sudah dipotong-potong halus biar mudah larut. Lanjut masukkan 150 gram gula pasir, tambahkan setengah sendok teh, garam halus, kemudian kita masukkan 900 ml santan agak kental, ini saya dapat dari 2 butir kelapa ukuran besar. Biar wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan, lalu kita nyalakan api kompor sedang aja, kita masak semua bahannya hingga gula merahnya larut dan santannya mendidih. Di tahap ini teman-teman, kalau kita bikin dodol, gunakan santan segar ya, dan juga cari gula merah yang kualitasnya bagus, warnanya hitam pekat, biar nanti rasa dodolnya itu makin enak dan warnanya cantik. Kelihatan gula merahnya ini udah larut, santannya udah mendidih. Oke, ini udah cukup, matikan api kompornya, lalu kita biarkan di suhu ruang hingga dingin. Langkah selanjutnya kita siapkan wajan atau teflon, lalu kita masukkan 500 gram atau 1 bungkus tepung beras ketan. Saya pakai yang kemasan. Kemudian kita masukkan 5 sendok makan atau 50 gram tepung beras. Saya pakai merek Rose Brand. Masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar powder putih. Kemudian semua bahan keringnya kita aduk-aduk hingga rata. Selanjutnya kita masukkan larutan santan gula merah yang kita masak di awal. Ini kondisinya udah dingin, kita masukkan bertahap. Lalu kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Oh ya teman-teman, untuk larutan santan gula merahnya sebelum saya campurkan ke adonan, terlebih dahulu kita saring dulu ya. Biasanya di gula merah ada kotoran atau ampasnya, jadi kita saring biar bersih ya teman-teman. Nah, untuk santan gula merahnya udah saya masukkan semua, kita aduk-aduk lagi hingga menjadi satu adonan, tidak ada yang menggumpal atau menggerindil. Kelihatan teman-teman, adonannya ini udah benar-benar tercampur rata, halus lembut, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil, jadi tidak perlu disaring, langsung aja kita masak. Sekarang kita nyalakan api kompor sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar, lalu kita masak adonan sambil diaduk-aduk. Nah, ini kita ngaduknya cukup 8 menit aja hingga adonannya menggumpal dan air santannya sedikit menyusut. Jujur li teman-teman, dengan cara metode seperti ini kita masak dodolnya, rasa dodolnya itu makin enak dan mantep banget ya. Jadi dodolnya itu benar-benar matang merata. Setelah 8 menit kita masak, hasilnya menggumpal seperti ini. Matikan api kompornya, lalu kita angkat. Langkah selanjutnya teman-teman, kita aduk adonan menggunakan sendok plastik seperti ini biar nggak lengket. Nah, ini kita aduk adonan sambil ditekan-tekan, nanti hasil adonannya ini akan mulus dan sedikit menggumpal ya. Nah, di tahap ini kita ngaduknya cepat-cepat aja hingga adonannya mulus licin. Di tahap ini teman-teman, kita ngaduknya nggak perlu lama, kurang lebih 3 menit, atau pastikan adonannya ini menggumpal, tidak lengket dan licin mulus seperti ini. Kelihatan hasilnya cantik ya. Di tahap ini kondisi adonan dodolnya masih panas ya saat kita aduk-aduk. Oke, ini udah cukup. Selanjutnya langsung aja kita masukkan ke loyang. Sekarang kita siapkan loyang, alasin loyang dengan daun pisang atau plastik. Lalu kita olesin dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata biar nggak lengket. Sekarang langsung aja adonan dodolnya kita masukkan ke loyang, lalu kita ratakan sambil ditekan-tekan seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini teman-teman, kita masak dodolnya dijamin dodolnya enak banget. Setelah adonan dodolnya kita ratakan halus seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita kukus ya. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Jangan lupa tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas dodolnya. Kita kukus adonan dodolnya selama 60 menit atau pastikan dodolnya mateng. Untuk apinya kita gunakan sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar matangnya benar-benar merata. Setelah 60 menit kita kukus, dodolnya udah mateng. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu dodolnya di suhu ruang hingga benar-benar dingin. Setelah dodolnya sudah benar-benar dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggir dodol yang nggak kita alasi dengan daun pisang kita sisir ya teman-teman, biar mudah dikeluarkan dari loyangnya.
Lalu kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Kalau teman-teman bagian bawahnya kita alasi dengan daun pisang atau plastik, dodolnya ini nggak akan lengket sama sekali. Nah, untuk hasilnya seperti ini, lalu kita lepas atau kita buka daun pisangnya. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin dodol yang satu ini dijamin kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Yuk teman-teman cobain di rumah. Oke teman-teman, dodolnya udah ready ya. Sekarang langsung aja kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisin dengan plastik biar nggak lengket. Untuk cara potongnya bebas aja. Di sini saya bagi menjadi 3 bagian, lalu kita potong lagi kecil-kecil. Untuk tekstur dodol yang ini saat kita potong kerasa banget kenyal ya teman-teman. Oh ya, sambil nonton video ini buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sekedar cerita aja teman-teman, resep dodol yang ini andalan dan favorit banget buat di rumahku. Sering kali ku bikin apalagi kalau kumpul bareng bersama keluarga tercinta. Karena seriusan resepnya anti gagal, rasanya enak, kenyal, dijamin ya. Kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka. Yuk cobain di rumah. Alhamdulillah setelah dodolnya dipotong-potong, untuk cara potongnya bebas aja. Nah, ini langsung aja saya cobain. Untuk tekstur dodolnya ini teman-teman seperti ini, lembut dan kenyal. Biar dodolnya itu teksturnya makin kenyal, sebelum kita sajikan, teman-teman simpan dulu di kulkas ya. Untuk dodol yang ini lebih awet, lebih praktis dan enak banget. Sekarang saya cobain, bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, legit, kenyal, manisnya pas, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.